Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan konten kali ini, saya mau ngebahas tentang quiz math, yaitu tentang trigonometri untuk kelas 10 di chapter 6 di buku kalian, yaitu buku Pearson Edexcel. Dan seperti biasa, kalian boleh download soalnya di dalam link di kolom description box below ini ya. Kalian boleh download terlebih dahulu, atau boleh print juga sekalian, dan kita akan langsung lihat bagaimana soal-soal itu dan jawabannya itu pada konten kali ini. Yuk kita lihat ya. Oke, ini adalah soal yang pertama ya. Jadi soal pertama ini kita akan coba lihat. The diagram shows triangle ABC with AB equals to akar 5 cm dengan sudut ya. Ini maksudnya ini tandanya ini sudut ABC itu berarti yang bagian B-nya ini ya. Jadi bacanya itu A, B, C. Jadi sudut yang ini nih guys. Nih ya. Kayak gini tuh bacanya. Sudut ABC itu 45 derajat. Dan sudut BCA itu 30 derajat. Berarti yang ini guys ya, sudut BCA. Find the exact length of AC. Nah, untuk mencari panjang AC ini, kita bisa menggunakan sin rule guys ya. Sin rule itu, yaitu misalkan ada sebuah segitiga ya. Ini misalkan segitiganya PQR ya. Ini panjang yang ini nih, ini kan sudut P-nya nih. Berarti nanti RQ dibagi sin P, yaitu sin seberangnya ya, sama dengan, kalau mau pakai yang ini sin Q, yang ini berarti PR, kemudian yang ini sin apa lagi? R, yang ini PQ ya. Jadi selalu bagian pasangan itu sudutnya dengan sisi seberangnya, seperti itu ya. Nah, ini juga bisa. Berarti untuk mencari AC, guys, AC itu berarti kita pakai formulanya ya. Nah, ini kita dapetin berarti AB dibagi sin 30 sama dengan AC dibagi sin 45 ya, seperti itu. AB kan sudah dapat akar 5. Nah, sin 30 itu kan nilainya sebenarnya kan setengah. Masukin aja di kalkulator guys ya. Nah, ini setengah akar 2 guys ya, kurang lebih. Nah, kemudian nanti kalian lakukan yang namanya kali silang. Nanti didapat hasil AC-nya itu, ini kan boleh dicoret ya. Ini kan setengahnya boleh cancel out. Ya, ini dicoret. Nanti hasilnya akar 5 dikalikan akar 2. Oh, sorry. Hasil adalah AC-nya akar 10 cm. Ya, jadi ini adalah jawaban untuk yang nomor satunya guys. Untuk AC adalah akar 10. Ini nggak usah dihitung desimalnya ya, karena dia minta exact length. Jadi nggak usah kalian hitung desimalnya berapa di kalkulator ya, walaupun bisa ya. Jadi akar 10 itu sekitar 3,1622. Ini kan tapi nggak selesai ya. Jadi terus aja akar 10 itu jawabannya ya. Jadi ini jawaban untuk yang nomor satu. Kita lanjut ke soal berikutnya di soal nomor 2 guys. Soal nomor 2 adalah demikian guys. Ini juga ada diagram. Nah, diagram ini segitiga ABC. Kita ditanya areanya, guys ya. Jadi untuk area di sini saya kasih tahu lagi formulanya ya. Jadi sebuah segitiga itu misalkan seperti ini. Misalkan ini ada sudut theta dan ini ada panjang A dan B. Kalian bisa mencari luasnya itu dengan menghitung setengah kali A kali B kalikan sin theta ya. Ini adalah rumusnya kayak gitu. Nah, pertama-tama kita harus cari tahu dulu itu sudutnya, sudut yang D. Ya, kita mau cari sudut yang D yang misalkan yang ini guys ya. Jadi misalkan kita mau tahu yang ini, ya yang ini, BDA ya. Jadi itu adalah sudut BDA yang kita mesti cari dahulu. Nah, gimana caranya? Lagi-lagi menggunakan sin rule. Nah, kalian bisa lihat ya, look at the triangle of BDA, itu berarti 3,5, saya langsung cepat ya, dibagi sin 40, sama dengan, ini 4,3 dibagi sin sudutnya yang BDA. Nah, ini saya tulis begini ya, BDA. Kalian hitung-hitung, nanti didapat sudut BDA-nya itu, coba ya, ini saya hitung, berarti 3,5 dibagi sin 40, itu hasilnya adalah ini 5,445. Make sure apa satuan dalam ini derajat ya, bukan radian ya, takutnya ntar kalian salah ngitung lagi ya. Kemudian ini berarti sin dari BDA itu sendiri artinya adalah 4,3 dibagi 5,445. Hasilnya nanti kalian boleh pakai shift sin, nanti kalian akan dapat value dari angle BDA itu sendiri, itu sebetulnya adalah ini 43 dibagi answer, shift sin.
Nah, saya dapetin hasilnya adalah 52,15 derajat. Nah, tapi ini kalian harus perhatikan kembali. Karena sudut BDA itu sebetulnya adalah obtus, guys. Nah, obtus itu kan artinya lebih dari 90 derajat. Tapi ini kok sudutnya acute ya? Acute itu kan sudut lancip, ya, lebih kecil dari 90 derajat. Nah, ingat ya, di buku kalian itu ada formula seperti ini ya. Sin theta itu sama dengan sin 180 min theta. Sehingga nanti ini kan BDA-nya kalian udah dapat sebenarnya 52,15. Nah, untuk mencari di bagian obtusnya itu BDA itu bisa kalian hitung juga dengan 180 dikurangi 52,15 seperti itu. Nah, resultnya di sini adalah 127,8 ya. Saya bantu hitungnya seperti ini. Jadi BDA yang dimaksud itu adalah 127,8. Nah, kalau BDC baru ya. BDC baru itu yang nilainya 52,15 derajat. Nah, kalau udah kayak gini ya, kalian bisa dengan mudah menghitung, apalagi nih guys, kita bisa mudah menghitung yang ABD ya. Jadi, sudut ABD ini, sudut dari ABD itu, kalian tinggal 180 kurangi 40 dikurangi dengan, oh sorry, pentabnya error, kurangi dengan tadi ya 127,8. Hasilnya di sini saya dapetin itu sekitar, berapa tuh guys? Itu 140 kurang 107,8, 12,2 ya. 12,2 derajat. Nah, sekarang kita siap menghitung area. Areanya kita hitung 2 kali, kemudian kita totalin ya. Areanya kita coba hitung yang BDA dulu, ya, segitiga BDA. Itu caranya berarti setengah kali 4,3 kali 3,5 kali sin yang ABD itu 12,2 derajat, tapi ya bukan radian, hati-hati ya guys ya. Nah, ini kalian hitung. Kemudian untuk yang area BCD, kalian bisa hitung ya, setengah kalikan 3,5, kemudian kalikan 8,6. Nah, ini sin berapa nih guys? Nah, ini sin yang BDC, yaitu 52,15. Kalian coba hitung-hitung. Dan saya dapetin di sini yang ini 11,9, yang ini tuh 1,6. Jadi area totalnya, total dari areanya itu kalian tinggal tambahin, saya dapetin itu 13,5 cm persegi ya. Boleh tolong di cross check misalkan kalau saya ada yang salah menghitung atau salah terlalu apa error itu pembulatannya ya. Boleh tolong dikoreksi ya di kolom komentar atau di WhatsApp. Oke, ini jawaban untuk yang nomor 1 dan yang nomor 2. Kita lanjut soal berikutnya di soal nomor 3 ya guys. Soal nomor 3 adalah demikian. Nah, ini nggak ada gambarnya, jadi cuma soal ceritanya aja. Ini segitiga ABC, nah ini berarti kamu mau nggak mau gambar dulu guys ya. Jadi gambar dulu segitiganya kayak gini, misalkan. Kemudian ada A itu misalkan di sini, ini B, yang ini juga C. Kemudian BC ya, kamu tinggal input data-datanya, AC8, kemudian ini X-3, kemudian BAC itu adalah 60 derajat. Berarti yang gini guys ya, ini 60 derajat. Itu adalah 60 derajat, berarti kita bisa menggunakan yang cosine rule nih, yes. Cosine rule itu saya bantu ya, reminder kalian, BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambahin AC kuadrat, dikurangi 2 kali AB, kalikan AC, kalikan cos, nah itu cos yang A ya. Nah, masukin data-datanya ya. Jadi ini X plus 3 kuadrat, AB-nya itu nanti X min 3 kuadrat tambah 8 kuadrat kurang 2 kali X min 3 kaliin 8 kaliin cos 60. Nah, ini mau nggak mau kamu harus jabarin ya. Jadi X kuadrat tambahin 6X tambah 9, X kuadrat min 6X plus 9 plus 64. Ini kamu coba hitung nanti didapatnya itu hasilnya itu 8 nih X min 3 kayak gini. Nah, ini kamu boleh coret-coret apa yang bisa dicoret gitu ya. Nah, misalkan yang ini sisanya tuh 6X. Yang bagian ini yang saya kotakin, ya, ini kan sudah dicoret ya. Ini boleh hilang. Yang kanan ini masih ada 6, min 6X plus 64, hati-hati ini jadi min 8X plus 24 guys. Kemudian kita mau pindahin kemana?
pindahin ke kiri semua itu juga boleh. Atau hitung dulu ya, ini 6x. Ini min 14x ditambah 88. Nah, ini hasilnya 20x ya. Sama dengan 88, nilai X-nya di sini adalah, ya tinggal dibagi aja, dapat 4,4 cm guys ya. Ini jawaban untuk yang nomor 3. Jadi di nomor 3 kalian diminta untuk bisa menghafal cosine rule dan mengaplikasikannya di dalam soal cerita ini ya. Oke, lanjut guys, kita ke soal berikutnya, soal nomor 4. Ini dari salah satu buku juga sepertinya ya, dan ini harus menggunakan sine rule ya. Cuma kita harus tahu dulu nih X-nya. Nah, untuk mencari sudut X ini kan gampang ya. Tinggal 180 kurangi 57 kurangi 39, nilai X-nya itu didapat 84 derajat. Nah, untuk mencari nilai Y itu sebetulnya berarti harus pakai apa tuh? Kita harus pakai sin rule aja ya, yang paling cepat ya. Jadi nggak usah pakai cosine rule ya. Jadi untuk mencari pakai sin rule itu, berarti ntar 7,5 dibagi sin X sama dengan Y per sin 57 sama dengan sin 39. Yang ini kita nggak tahu berapa nih. Ya udah, nggak usah. Yang part kanan ini nggak usah maksudnya kamu abaikan aja. Ya, jadi ini 7,5 dibagi sin 84. Sorry, ini kan Y over, nah sin 57. Ya udah tinggal kaliin silang aja. Jadi nilai Y-nya itu 7,5 sin 57 dibagi sin 84. Nanti resultnya nilai Y-nya di sini adalah, saya dapetin di sini, semoga nggak salah hitung, 6,32 cm guys. Ya, jadi ini jawaban untuk yang nomor 4-nya seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Masih ada 2 nomor lagi. 2 nomor terakhir ini adalah tentang bearing of trigonometry. Jadi kita lihat soalnya ya. Three oil platform alpha, gamma, and delta are situated in the North Sea as shown in the diagram ya. Jadi kalian harus bisa lihat gambarnya seperti ini. The distance between three oils, the oil platform ya, seperti ini. Nah, ingat ya, kalau bearing itu dia selalu acuan itu ada north-nya. Jadi north-nya itu selalu digambar ke arah atas tegak lurus gitu ya. Nah, ini dikasih tahu, if the bearing delta from alpha is 125. Nah, ini yang 125 ini yang mana nih? Kamu harus bisa nih nentuinnya nih. Bearing of delta from alpha, dari alpha. Jadi dari alpha mau ke delta, bacanya gitu. Dari alpha mau ke delta, dia 125 tuh yang ini guys. Jadi yang 125 ini yang warna merah ini ya. Ini yang ini nih, ini yang 125 nih. Ya, ini 125. 125 ya semuanya guys. Nah, what is the bearing of gamma from alpha? Jadi dia mau dari gamma dari alpha, berarti dia cuma nanya yang part mananya nih. Part bagian atasnya aja ya. Ini saya coba kasih warna, ini saya stop dulu ya. Saya keep. Saya coba pakai, oops, sorry. Oke, saya coba draw pakai warna lain, misalkan yang ini. Oke, susah ya guys ya. Ini kalau saya gambar pakai warna ini kelihatan guys ya. Nah, yang ini nih, yang warna biru ini doang nih. Jadi yang ditanya tuh cuma yang part ininya doang nih. Ya. Jadi part yang ininya aja yang ditanya di soalnya. Nah, kita akan coba untuk solve-nya itu bagaimana caranya. Oke, kita lanjutin lagi pembahasannya. Dan berarti kamu harus mencari dahulu yang ininya dulu nih, yang part ininya, nih, yang X. Nah, ini kan berarti pakai cos rule. Ya, gimana caranya? Yuk, kita pakai cos rule, itu berarti ntar tulisannya di sini 60 square sama dengan 90 square ditambah 75 square kurang 2 kali 90, 75 cos dari X. Nah, kayak gitu. Kamu coba hitung-hitung-hitung, nanti didapat nilai X-nya itu, ya kalau saya nggak salah nih, ini kan 60 kuadrat dikurangi 90 kuadrat, kurangi 75 kuadrat. Endingnya di sebelah kiri ini terdapat min 10125 sama dengan min 13.500 cos X. Berarti cos X yang dimaksud di sini adalah 3/4 saya dapetinnya. Nah, kayak gitu. Berarti kamu pakai yang namanya ini ya, inverse cos.
kamu buat seperti ini. Nanti saya dapetin 41,4 derajat kayak gini. Nah, ini kan udah dapet nih, X-nya 41,4 derajat. Berarti yang ditanya di soal nih, yang ini nih. Ya, what is the bearing gamma from alpha? Itu berarti jawabannya tinggal 125 kurangin X. Ya, hasilnya adalah 83,6 derajat. Tapi most of students common mistake-nya dia cuma nulis begini. Ini benar sih, nggak salah. Dalam penulisan bearing trigonometry, kamu harus ngikutin formatnya. Kalau kayak begini, kamu harus ngikutin formatnya. Dia biasanya ditulis 3 digit, guys. Ini ditulis 3 digit begini. Jadi kalau itu 83,4, kamu boleh buletin jadi 84 derajat. Kamu tulisnya tuh bukan 84, tapi 084. Ya, jadi ada nolnya, 084. Sehingga ingat ya, karena ini dia patokan dari arah utara tuh, dia kan bisa aja misalnya 270. Jadi ada digit ratusannya yang kamu harus harus tulis juga ya. Jadi jawabannya itu 0, 8, dan 4 guys ya. Itu jawaban yang nomor 5 guys ya. Oke, kita lanjut ke soal terakhir di soal nomor 6 guys. Soal nomor 6 adalah demikian. Ini kalian juga bisa baca dulu ceritanya. Intinya juga sama, ini mencari ya, kalau ini ditanya sekarang distance-nya, how far is the ship ya, we'll have to sail. Jadi ditanya itu jarak AC-nya tuh ya, jarak AC di diagram ini. Nah, ini memang harus menggunakan ini ya, sudut dalam berseberangan ya. Waktu kelas 7 kamu pernah belajar, misalnya kalau ada 2 garis paralel, ini kan arah north, terus ada satu garis seperti ini, sudut ini, misalkan yang ini 77, berarti sudut yang sebelah sini itu berapa? Sudut yang sebelah sini itu berarti kan 180 kurangi 77. Hasilnya itu saya dapetin 103. Ini jadi sebenarnya 103 itu di sini guys. Ini yang 103. Nah itu berarti sudut yang warna yang ini nih, itu kalian juga bisa hitung. Saya dapatnya ini 140. Karena sudut putaran one round itu 360 guys. Terus apa lagi yang bisa kita cari ya? Yang ini berarti kita bisa cari ini tuh 63 dari 180 kurangi 117 seperti itu. Apalagi yang bisa kita cari, ya kita bisa cari ini berarti sisanya. Ini kan berarti 12. Ya, kalau ini 12, 10, ini berarti juga udah dapat, ini nilainya adalah 28 derajat guys ya. Jadi semua sudah lengkap, nah sekarang tinggal menggunakan sin rule untuk mencari ininya, panjang AC. Jadi AC dibagi sin 140 sama dengan, berarti ini pakai yang ini, 1200 dibagi sin 28, kayak gitu ya. Jangan pakai yang 12 sudutnya, karena nggak ketahuan AB-nya berapa panjangnya, itu jaraknya. Kamu kali silang aja, pakai kalkulator, saya dapatin hasilnya sekian, 1643 km guys ya. Ini jawabannya guys. Oke guys, bagaimana? As usual, kalau kalian punya pertanyaan, boleh langsung tanya di WA atau di kolom komentar. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk mempersiapkan diri lebih baik untuk menjawab soal-soal tentang trigonometri dan bearing of trigonometry. Oke, kita akan ketemu di video yang lain untuk membahas soal-soal yang lain. Terima kasih guys.